pemahaman umat Allah tentang Allah yang satu ada dalam proses pemahaman manusia, memahami misteri Allah. Bukan cuma paham dengan akal budinya saja, tapi dengan seluruh jiwanya, dengan seluruh rohaninya. Bukan cuma sekedar teori saja, tapi bagaimana Allah dikenal dalam karya keselamatannya sampai hari ini. Izinkan saya untuk membahas soal Allah Tritunggal Maha Kudus, kita harus berkenalan dengan 7 konsili ekumenis. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini di tempat-tempat Anda dari berbagai macam daerah di Indonesia, Sabang sampai Merauke. Saudara-saudara kita yang di Timur Leste, saudara-saudara kita yang di Australia, di Malaysia, semoga kita semua diberkati oleh kuasa kasih Tuhan. Kemarin ada yang komplain, Romo, Kanada dan Amerika itu banyak loh Romo penonton Bible Learning. Sekali-sekali ya mbok disapa Romo. Ya udah, salam sejahtera buat Anda semua yang dari Los Angeles. Kita turut berduka, prihatin terhadap apa yang baru saja terjadi kerusuhan, penjarahan. Semoga bisa tertangani dengan baik. Anda yang di San Francisco, Chicago, Atlanta, Oklahoma, semoga semuanya betul-betul kita merasakan kuasa kasih Bapa, Sang Penyelenggara, Sang Sumber Kasih yang menebus dunia melalui puteranya yang terkasih Yesus Kristus, yang mengutus Roh Kudusnya pada kita dengan karunia-karunianya yang menyertai gereja sampai akhir zaman. Semoga kekuatan Bapa, Putra, dan Roh Kudus selalu menyertai kita, memberi makna, memberi kekuatan pada kita sejak kita bangun tidur. Apakah Anda tadi bangun tidur langsung buka handphone, langsung sibuk sana-sini, atau dengan sungguh menyapa Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Kemudian menyertai kita ketika kita mulai ekaristi, menutup ekaristi, ketika kita beribadat, aneka macam pelayanan gereja, dalam doa-doa kita, pelayanan-pelayanan kita, sampai nanti kita mau beranjak tidur dengan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Apakah kita sekali lagi menyapa Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Saudara-saudaraku, sungguh luar biasa iman gereja. Setelah kebangkitan, Paskah Kristus kita rayakan, ada kenaikan Tuhan. Lalu juga tercurahlah Roh Kudus pada hari Pentakosta. 1 minggu setelah Pentakosta, gereja langsung merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kalau Anda tadi ke gereja, apakah Anda juga merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus? Coba dicek tadi romonya khotbah apa, gembalanya khotbah apa, menjelaskan apa tentang kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menjadi pusat iman kekristenan. Saudara-saudaraku yang terkasih, iman gereja tentang Allah Tritunggal, meskipun sampai hari ini, sampai detik ini, banyak umat beriman masih bingung. Bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ya? Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, itu Yesus sedang berbicara dengan siapa? Kalau Allah adalah satu, Allah adalah Esa, Allah adalah tunggal, Sang Tritunggal Maha Kudus. Kemudian apa bedanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Masih banyak umat beriman bingung. Apalagi semakin dengerin debat, semakin dengerin argumen-argumen, tambah bingung. Maka dari itu saudara-saudara, inilah tugas saya sebagai seorang pengajar kitab suci. Kitab suci menjadi dasar ajaran gereja, dogma-dogma gereja untuk merumuskan apa yang diimani oleh gereja sejak awal mula tentang Tritunggal Allah Maha Kudus. Bukan berarti Allahnya ada 3, berarti politeisme, atau itu Allah dewa-dewa Yunani. Bukan seperti itu. Sebab sejak awal mula dalam tradisi Yahudi, saudara-saudara, perjanjian lama, mereka sudah beralih dari politeisme, menyembah dewa-dewa bangsa lain,
mereka beralih menjadi monoteisme. Dalam tradisi perjanjian lama saja, orang-orang Israel sebelum pewahyuan menjadi terpahami, mereka tadinya sama seperti bangsa Mesir, bangsa Asyur, bangsa Babel, bangsa Sumeria. Mereka juga mengimani Allah yang banyak, dewa-dewa yang banyak. Bahkan ketika mereka sudah mengimani Allah mereka sebagai Allah satu-satunya, mereka masih sering tergoda dengan politeisme. Juga ikut-ikutan beribadah kepada dewa-dewa Baal, kepada dewa-dewa Babel, kepada dewa-dewa Mesir. Memang, saudara-saudaraku yang terkasih, pemahaman umat Allah tentang Allah yang satu ada dalam proses pemahaman manusia, memahami misteri Allah. Bukan cuma paham dengan akal budinya saja, tapi dengan seluruh jiwanya, dengan seluruh rohaninya. Bukan cuma sekedar teori saja, tapi bagaimana Allah dikenal dalam karya keselamatannya sampai hari ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya untuk membahas soal Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita harus berkenalan dengan 7 konsili ekumenis. Waduh, konsili apa itu Romo? Kok disebut 7 konsili ekumenis? Ada 7, nanti saya sebutin satu persatu, konsili-konsili yang diadakan oleh gereja sejak abad ke-4 sampai abad ke-8. Jadi ini awal mula gereja mencari bentuk, gereja merumuskan kembali apa yang diimaninya, apa yang diperoleh oleh para murid dari Yesus sendiri, bagaimana Yesus memperkenalkan Bapa, bagaimana Yesus dikenali oleh para rasulnya, bagaimana Yesus sendiri menjanjikan Roh Kudus. Bagaimana itu bisa kita temukan dalam kitab suci, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, saudara-saudara, harus dipahami seperti tadi saya katakan, umat perjanjian lama saja butuh proses untuk memahami Allah yang esa, Allah yang tunggal. Tuhan Yesus memahami, mengajarkan para murid terhadap Allah, bukan Allah yang lain-lain, tetapi Allah yang diimani oleh bangsa Israel, yaitu Allah yang satu, Adonai Eloheka, Adonai Echad. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang satu. Nah, bagaimana saudara-saudara dalam perubahan zaman, pemahaman yang makin berkembang dalam diskusi-diskusi, ketika gereja, orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus ini mulai beralih ke bangsa-bangsa yang lain. Kalau masih di Yerusalem, masih sekitar Yudea, Galilea, mereka memahami betul Allah kita itu Allah yang satu. Tapi bagaimana ketika gereja berkembang ke arah barat, ke arah timur, bagaimana gereja memahami misteri Allah Tritunggal Maha Kudus ini? Nah, perlu hal yang bisa saya katakan adalah ketika gereja mengadakan sebuah konsili, gereja sedang menjawab persoalan-persoalan, kebingungan-kebingungan, termasuk perpecahan-perpecahan, perbedaan-perbedaan ajaran yang terjadi pada waktu itu. Karena apa? Ada pergeseran wilayah, ada perkembangan waktu, perbedaan pola pikir, bahkan perbedaan bahasa. Apa yang dipahami dalam bahasa Ibrani dan Yunani menjadi sangat menantang ketika diterjemahkan dipahami dalam bahasa Latin, dalam bahasa yang lain. Saudara-saudaraku, pasti ini tidak mudah. Maka sejak awal, sejak tahun 300 sampai tahun 700, gereja mengadakan sebuah konsili ekumenis. Apa yang disebut dengan konsili ekumenis? Dikatakan sebuah konsili disebut konsili ekumenis kalau memenuhi beberapa syarat seperti ini. Yang pertama, harus mencakup seluruh gereja, diakui oleh paus dan uskup-uskup dari seluruh dunia, dan juga keterwakilan universal. Artinya juga mengundang gereja barat, mengundang gereja timur juga. Yang kedua, otoritasnya mengikat secara dogmatis. Apa yang dihasilkan oleh konsili-konsili ekumenis ini mengikat, menghasilkan sebuah doktrin iman, mengikat seluruh gereja, saya maupun Anda.
Keputusannya bersifat final. Karena apa? Tidak lagi harus diperdebatkan, tidak lagi menjadi dilema, menjadi kebingungan bagi umat. Keputusannya final, mengikat seluruh gereja. Yang ketiga, tujuan dari konsili-konsili ekumenis ini adalah untuk memelihara kesatuan gereja. Karena tadi sudah saya katakan terjadi perselisihan demi perselisihan. Apa yang menjadi standar dari kuasa mengajar ini yang diberikan oleh Kristus kepada gerejanya? Banyak sekali waktu itu bid'ah-bid'ah, ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang cuma memahami secukil-secukil atau berbeda sekali dengan yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. Itulah saudara-saudara kriteria-kriteria sebuah konsili disebut konsili ekumenis. Nah, kemudian yang bisa saya katakan adalah begini. Jadi kalau konsili ekumenis itu ada 21 konsili yang disebut ekumenis. Tapi ada 7 konsili dari abad ketiga sampai abad ke-8 menggodok, membahas, mendiskusikan ajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus. Sebetulnya ajaran gereja tentang Tritunggal Maha Kudus sudah selesai sejak abad ke-8 kok. Sudah final, nggak lagi berubah-berubah. Sudah tetap diakui oleh seluruh gereja. Memang dalam penerapannya karena manusia generasi ke generasi harus berubah-berubah. Satu generasi mewarisi generasi berikutnya. Paham gereja tentang Allah Tritunggal Maha Kudus yang sudah diputuskan secara final di abad ke-8 itu terus-menerus harus digaungkan. Juga digaungkan untuk saya dan juga untuk Anda. Romo, apa sih Romo konsili ekumenis itu? Yang pertama, konsili Nisea I atau Nikea I disebut juga. Itu tahun 325. Waktu itu, konsili memutuskan bahwa Yesus Sang Putra sehakikat dengan Bapa. Bahasa Latinnya homoousios. Kemudian, lahirlah dari konsili itu sebuah syahadat yang disebut dengan syahadat Nikea. Nah, waktu itu saudara-saudara, ayat kitab suci yang mendasari bapak-bapak gereja waktu itu, pemimpin-pemimpin gereja untuk memahami putra dengan bapa itu satu sehakikat, itu dari Yohanes bab 10 ayat 30. Sabda Yesus sendiri berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes bab 10 ayat 30. Kemudian setelah 325 gereja mulai ajarannya tentang Tritunggal Maha Kudus masih dilanjutkan karena belum selesai perdebatannya, pertentangannya, kedalaman misterinya. Maka tahun 381 itu konsili Konstantinopel. Waktu itu saudara-saudara ada bid'ah-bid'ah, ajaran-ajaran di tengah gereja sendiri yang menolak keilahian Roh Kudus. Maka waktu itu dalam konsili Konstantinopel I tahun 381 gereja merumuskan kembali apa yang sudah diimani oleh gereja sejak awal mula. Jadi harus saya luruskan, ketika para pemimpin-pemimpin uskup-uskup ini mengadakan konsili, mereka sedang tidak menghasilkan ajaran-ajaran yang diciptakan oleh mereka pada waktu konsili, tetapi mereka melihat ke belakang apa yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya. Apa yang sudah diimani oleh gereja awal. Itu yang coba untuk dipertahankan. Itu yang coba untuk dijaga saudara-saudara. Ketika zaman berkembang, pemahaman berkembang, apa yang diimani ini harus juga dirumuskan secara baru supaya bisa dipahami oleh orang-orang generasi berikutnya. Itu maksudnya. Nah, ayat kuncinya pada waktu itu adalah 2 Korintus bab 3 ayat 17. Dengan mengatakan Tuhan adalah roh. Dihasilkan waktu itu syahadat atau pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Itulah syahadat yang selalu kita ulang-ulang setiap kita mengadakan pengakuan iman. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu dirumuskan tahun 381. Gereja belajar dari apa yang sudah diimani oleh gereja awal mula,
dirumuskan secara baku. Inilah iman gereja yang dipercaya oleh gereja tentang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian di tahun 431, konsili ekumenis yang ketiga itu konsili Efesus. Waktu itu muncul sebuah bid'ah yang mengatasnamakan Nestorianisme. Dia yang memisah-misahkan kodrat ilahi dan manusiawi dalam diri Yesus. Bahwa waktu disalib, Yesus meninggalkan kodrat ilahinya. Waktu Yesus menyembuhkan, waktu Yesus mengadakan mukjizat, Yesus menggunakan kodrat ilahinya. Maka waktu itu dihasilkan apa yang diimani oleh gereja awal mula. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Kodrat ilahi dan kodrat manusiawi menyatu, tidak terpisah-pisahkan dalam diri Yesus. Waktu itu dihasilkan dari konsili Efesus Maria Bunda Allah atau disebut Theotokos. Nah, waktu itu ayat kuncinya adalah Yohanes bab 1 ayat 14, yaitu firman yang menjadi manusia. Kemudian konsili ekumenis yang keempat yaitu konsili Kalsedon, itu tahun 451. Kalau Anda lihat ini jarak dari satu konsili ke konsili yang lain itu nggak nunggu beratus-ratus tahun, tetapi betul-betul karena tantangannya saudara-saudara begitu cepat, ada begitu banyak ajaran-ajaran yang meresahkan umat beriman. Maka gereja harus bertindak, gereja harus berani mengeksplisitkan, mengaktualisasikan, mengartikulasikan apa yang diimani oleh gereja. Mungkin buat kita hidup di abad ke-20, abad 21, kita sudah menerima itu semua. Tentang syahadat-syahadat yang kita percaya, tentang ajaran-ajaran itu. Tapi bisa bayangkan gereja di tahun 400 itu masih mencari bentuknya. Masih menunjukkan ini loh yang diimani. Membela apa yang diimani oleh gereja dari perbedaan-perbedaan yang memang muncul secara alamiah dalam kehidupan manusia yang berkembang itu. Nah, waktu itu di konsili Kalsedon tahun 451 itu tantangannya adalah berhadapan dengan sebuah ajaran yang disebut monofisitisme yang menganggap Yesus hanya memiliki satu kodrat ilahi, menolak kodrat manusiawi dalam diri Yesus. Bayangin coba, apa yang sudah diputuskan di konsili Efesus ternyata dalam prakteknya masih ada orang-orang dengan paham-paham tertentu, pengaruh-pengaruh, misalnya budaya tertentu, generasi tertentu, itu masuk dan mencoba untuk mempertanyakan atau mengajarkan sesuatu yang lain. Nah, waktu itu makanya diputuskan Yesus Kristus memiliki dua kodrat, yaitu kodrat manusiawi dan kodrat ilahi dalam satu pribadi yang sama. Rumusannya tidak tercampur, tanpa berubah, tidak terpisah, dan tidak terbagi. Waktu itu ayat yang menjadi ayat kuncinya adalah Kolose bab 2 ayat 9. Dikatakan dalam dialah berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Konsili ekumenis yang kelima itu konsili Konstantinopel yang kedua. Itu pada tahun 553. Waktu itu konsili menegaskan kembali ajaran Kalsedon, menolak 3 pasal, dukungan terselubung bagi Nestorianisme. Jadi ditegaskan kembali. Penegasannya adalah Kristus adalah satu pribadi dalam 2 kodrat. Nah, waktu itu diikuti oleh konsili Konstantinopel yang ketiga, tahun 680 sampai 681. Lagi-lagi monoteletisme masih mengganggu, menganggap Kristus hanya memiliki satu kehendak. Tidak ada kehendak Bapa, tidak ada kehendak Putra. Semuanya otomatisisme, semuanya ya udah dilakukan secara otomatis. Itulah saudara-saudara yang mau ditentang pada waktu itu. Keputusannya adalah Kristus memiliki 2 kehendak, kehendak manusiawi, kehendak ilahi secara harmonis. Maka waktu itu ditegaskan penyelamatan membutuhkan kehendak manusiawi Kristus. Sementara konsili ekumenis yang terakhir yaitu konsili Nisea yang kedua tahun 787
menolak ikonoklasme, yaitu gerakan yang menghancurkan patung-patung gambar-gambar suci yang dianggap sebagai penyembahan berhala. Mereka menggunakan ayat-ayat secara cuplikan-cuplikan saja dari perjanjian lama. Nggak boleh mendirikan patung yang menyerupai Allah, nggak boleh menghasilkan gambar-gambar. Memang pada waktu itu dalam budaya Romawi, budaya Barat, orang seringkali tidak bisa membedakan mana yang digambarkan, mana gambar itu sendiri, mana patung, mana yang disimbolkan oleh patung. Maka waktu itu keputusan Konsili Nikea II ini memutuskan bahwa gereja tetap mengizinkan mendirikan atau membuat lukisan-lukisan patung-patung. Gunanya apa? Kenapa sih Romo kalau kita masuk ke gereja Kota Baru atau gereja-gereja bahkan sampai ke Basilika Santo Petrus, banyak sekali lukisan-lukisan, gambar-gambar, patung-patung. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda tahu di zaman-zaman seperti ini belum banyak orang bisa membaca, menulis juga nggak bisa. Banyak orang-orang sederhana dengan iman sederhana, mereka nggak bisa baca kitab suci. Maka gambar-gambar patung-patung tentang pembaptisan Tuhan, penyalipan Tuhan, karya-karya Tuhan Yesus itu sebagai alat untuk katekese, bukan untuk disembah. Allah tidak pernah disandingkan dengan patung-patung yang paling mahal sekalipun, yang paling indah sekalipun. Orang Kristiani harus bisa melompat dari gagasan patung ataupun salib ataupun gambar pada pribadi Allah sendiri. Itulah saudara-saudaraku yang bisa saya katakan tentang 7 konsili ekumenis. Mudah-mudahan kita semua bisa saling belajar. Mudah-mudahan kita tidak bingung lagi. Ajaran gereja Katolik tentang Allah Tritunggal Maha Kudus adalah Allah adalah satu dalam 3 pribadi. Bagaimana Allah yang satu ini hadir dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sederajat, kekal, sama-sama Allah, satu Allah. Kemudian juga bagaimana ternyata yang dituangkan dalam ajaran gereja itu lebih ke soal relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana Bapa sang penyelenggara, Bapa yang menciptakan, Bapa yang memberi kekuatan, menyelamatkan dunia. Setelah ditolak berkali-kali dalam umat Allah Israel, dalam perjanjian lama, dalam kepenuhan zaman, Allah menghadirkan putranya, Yesus Kristus, putranya yang tunggal yang terkasih melalui perawan Maria yang dikandung dari Roh Kudus, Yesus Kristus dalam rahim Maria. Nah, kemudian Yesus Kristus yang menyapa Allah sebagai Bapanya, menyebut dirinya sebagai anak, menghadirkan Roh Kudus, berjanji akan memberikan Roh Kudus, Roh yang memimpin umat Allah pada kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, tapi yang luar biasanya adalah dari semua yang saya omongnya dari awal sampai hari ini adalah bagaimana konsekuensinya buat kita. Bagaimana dalam relasi-relasi kita dengan Allah dan juga dengan sesama, dalam sakramen perkawinan, dalam hidup orang-orang selibat juga harus menunjukkan kesatuan kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti Bapa dan Putra adalah satu, demikian juga kita adalah satu. Maka yang dikehendaki oleh gereja adalah jangan sampai umat ini terpecah belah, hancur berantakan, disatukan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang membuat gereja menjadi satu sampai hari ini. Meskipun ada banyak tantangan, ada banyak perpecahan, ada banyak keributan, tapi gereja utuh tetap menjadi satu, mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus. Maka apa yang diimani gereja juga harus tampak dalam kehidupan kita. Suami dan istri harus menunjukkan satu kesatuan itu. Meskipun ya beda-beda, Romo suami mau ke sini, istri mau ke sini, beda dari keluarga aja beda, minatnya beda, hobinya beda. Tetapi bagaimana kekuatan Allah Tritunggal Maha Kudus menyatukan suami dan istri ini, menyatukan seluruh keluarga kita. Meskipun beda-beda, ada 5 anak, 5 cara hidup semua, 5
pribadi yang beda-beda semua, tapi disatukan dalam pengakuan iman yang sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Termasuk juga para imam. Ada imam Fransiskan, ada imam Yesuit, ada imam CICM, ada imam OP, ada imam Xaverian, dan masih banyak lagi. Imam diosesan seperti saya, ada yang Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, Pontianak, di mana-mana. Tapi kita semua beriman, disatukan dengan kekuatan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga karunia ini juga hadir dalam kehidupan kita yang sekali-kali terpecah-pecah, berbeda-beda, hancur berantakan. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, satukanlah keluargaku, satukanlah hidupku dengan Engkau dan orang-orang terkasihku, biar kita menjadi manusia yang utuh. Salam damai sejahtera. Mohon maaf kalau pengajaran ini cukup panjang, tapi semoga berguna buat Anda. Semoga berkat Tuhan hadir pada kita hari ini. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.